Hai teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan terkait Regulations and Ethics in IMC atau peraturan dan etika dalam IMC. Nah, pada chapter ini kami akan membahas tentang peraturan-peraturan dalam IMC dan juga menilai masalah-masalah etika dalam komunikasi pemasaran terpadu. Nah, jadi apa sih IMC itu? Integrated Marketing Communication itu adalah sebuah konsep di mana suatu perusahaan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai saluran komunikasi untuk mengirim pesan yang jelas, konsisten, dan meyakinkan berkenaan dengan perusahaan dan produknya. Nah, jadi ada berbagai macam dari marketing communication mix, yaitu ada advertising, sales promotion, events and experiences, PR and publicity, direct marketing, interactive marketing, and personal selling. Okay, next we have regulations in IMC. Jadi di sini kita punya dua pertanyaan nih. Yang pertama, what does it mean? Atau apa sih maksudnya? Nah, jadi regulasi itu adalah peraturan atau batasan yang harus ditaati. Nah, maksudnya regulasi dalam IMC itu lebih kepada melindungi konsumen dan competitors dari praktek bisnis yang curang, menipu, dan tidak jujur. Lalu pertanyaan yang kedua adalah when should the regulations are justified? Atau artinya kapan sih regulasi ini dibenarkan? Jadi regulasi ini dibenarkan ketika keputusan konsumen itu didasarkan atas informasi yang terbatas atau salah. What are the benefits of government regulations? Jadi apa aja sih regulasi dari pemerintah? Yang pertama, pilihan konsumen atas alternatif itu menjadi lebih baik. Lalu yang kedua, ketika konsumen mendapatkan informasi dengan baik, maka kualitas produk mengalami perbaikan sebagai respon perubahan kebutuhan atau preferensi konsumen. Lalu yang terakhir, penurunan harga akibat berkurangnya kekuatan informasi pasar penjual. Nah, salah satunya itu regulasi dalam rokok. Jadi bentuk regulasi utama yang secara khusus mengatur pengendalian masalah merokok adalah suatu peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2003 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan. Jadi peraturan ini itu mengatur beberapa hal penting meliputi kandungan kadar nikotin dan tar. Jadi kita di rokok itu kita bisa lihat berapa kadar nikotinnya dan berapa kadar tarnya. Lalu kita juga punya persyaratan produksi dan penjualan rokok. Selanjutnya persyaratan iklan dan promosi rokok. Jadi kita punya syarat-syarat iklan dan syarat untuk mempromosikan rokok. Contohnya iklan di televisi itu rokok itu tidak ada yang di bawah jam 9. Itu pasti semuanya itu di atas jam 9 karena agar tidak terlihat oleh anak di bawah umur. Lalu kita juga nggak pernah lihat ya, atau sebenarnya ini saya juga nggak pernah lihat iklan rokok itu menunjukkan orang yang sedang merokok. Nah, seperti itu. Government regulations on IMC. Regulasi pemerintah dalam IMC. Regulasi mengenai deceptive advertising. Jadi konsumen dikatakan tertipu oleh klaim jika yang pertama, ketidaksesuaian antara klaim dan fakta. Yang kedua, klaim atau kampanye tersebut dipercaya oleh konsumen. Lalu regulasi mengenai unfair practices. Yang pertama itu ada substansi iklan. Yang kedua unfairness yang melibatkan anak-anak. Yang ketiga ada peraturan perdagangan. Lalu ada informasi mengenai regulasi, yaitu regulasi mengenai corrective advertising. Lalu ada regulasi mengenai labeling, contohnya itu produk Citrus Hill kan sempat menghilangkan kata segarnya di dalam produknya. Ethical issues in marketing communications atau etika dalam komunikasi pemasaran. Jadi etika dalam konteks ini itu adalah masalah benar dan salah. Masalah etika dalam IMC itu terjadi pada yang pertama ada targeting,
lalu periklanan, humas, penjualan pribadi, lalu komunikasi kemasan, dan promosi penjualan. Etika dan targeting. Nah, promosi penjualan yang berorientasi konsumen termasuk praktik seperti pemberian kupon, penawaran bonus, pengembalian, undian berhadiah, itu dapat bersifat tidak etis ketika promotor penjualan itu menawarkan sebuah penghargaan kepada konsumen tetapi tidak direalisasikan. Jadi dapat bersifat tidak etis ketika kita sudah ditawarkan bahwa kita akan mendapat undian, bahwa kita akan mendapatkan hadiah yang besar atau apapun itu tetapi tidak direalisasikan. Masalah etika dalam periklanan, seperti iklan yang dianggap tidak jujur dan menipu. Nah, sebenarnya banyak sekali ya, kalau kita lihat dengan jeli, itu banyak sekali iklan-iklan yang memang kurang jujur terhadap produknya sendiri. Seperti produk kecantikan, makanan pun juga beberapa ada yang tidak jujur atau tidak seperti apa yang dibicarakan. Lalu iklan yang bersifat ofensif dan berselera buruk. Iklan yang menampilkan kekerasan, iklan yang menampilkan seks, dan iklan yang menayangkan produk yang kurang menyenangkan. Lalu masalah etika lainnya, yaitu ada etika dalam publisitas atau publisitas negatif, lalu etika dalam personal selling dan telemarketing, lalu masalah etika dalam kemasan seperti informasi labelnya, grafik kemasan, keamanan pengemasan, dan implikasi kemasan pada lingkungan, apakah itu merugikan atau tidak. Lalu masalah etika dalam promosi penjualan pada saat memberikan diskon, penawaran bonus, pengembalian atau undian berhadiah itu harus direalisasikan. Nah, sekian presentasi dari kami ucapkan terima kasih, semoga apa yang dibicarakan dan apa yang disampaikan bermanfaat. Thank you guys.